Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat siang ya sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Ini pelajaran Al-Quran Hadis ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, hari ini Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rahma. Kenapa sama Rahma? Sakit. Udah cuma Rahma aja yang tidak hadir. Ya. Oke, kita mulai ya ke materi pembelajaran kita tentang iman kepada hari akhir. Nah, di sini ada di buku LKS kalian ada pengertian beriman kepada hari akhir. Siapa yang mau baca? Ya, silahkan kepada Yolanda. Pengertian beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan di alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Jadi jelas ya di situ tentang hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia. Jadi pas hari itu benar-benar hari yang udah selesai, udah nggak ada lagi aktivitas manusia, hewan, tumbuhan. Jadi benar-benar hari yang udah the end lah, ibaratnya udah selesai, udah benar-benar paling terakhir. Terus di situ kita disuruh beriman kepada hari akhir, itu artinya mempercayai dengan sepenuh hati. Jadi kalian tuh harus yakin di dalam diri kalian bahwa hari akhir itu pasti terjadi dan pasti akan datang. Seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur. Jadi nanti kalian semua ini meninggal. Nanti pas hari akhir atau hari kiamat itu kalian semua dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima pengadilan dari Allah ya. Jadi itu pengertian tentang hari akhir dan juga beriman kepada hari akhir ya, yang sudah dibaca sama Yolanda. Selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang keadaan ketika hari akhir. Itu di situ di LKS kalian ada Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 dan ada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Itu Quran surat Al-Hajj dan juga Al-Qari'ah menjelaskan tentang gambaran kedahsyatan hari kiamat. Itu benar-benar dilukiskan di Quran surat Al-Hajj dan juga di Quran surat Al-Qari'ah. Dibaca ya, itu di LKS kan udah ada ayat-ayat Al-Quran tentang keadaan ketika hari kiamat. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya nama-nama hari kiamat. Siapa yang mau baca? Silakan Hesti. 1. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. 2. Yaumul Akhir, hari akhir.
yaumul sya'ah, masa yang ditetapkan. 4 yaumul hisab, hari perhitungan. 5 yaumul waqi'ah, peristiwa yang pasti berlaku. 6 yaumul haqqah, peristiwa yang sebenarnya. 7 yaumul qari'ah, hari yang menggemparkan. 8 yaumul zalzalah, hari goncangan. 9 yaumul jaza, hari pembalasan. 10 yaumul fas, hari keputusan. Nah, itu adalah nama-nama hari kiamat. Minggu depan kalian harus hafal nama-nama hari kiamat yang dari nomor 1 sampai nomor 10 itu ya, yang ada di LKS. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Siapa yang mau baca tanda-tanda hari kiamat? Saya, Bu. Ya, silakan Cantika. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda kecil hari kiamat antara lain: 2. Hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya. 3. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. 4. Tersebarnya perzinahan karena memperoleh izin dari penguasa. 5. Minuman keras merajalela. 6. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. 7. Adanya 2 golongan besar yang saling membunuh tetapi sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam. 8. Lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbohong serta menipu, menganggap baik sesuatu yang buruk dengan menggambarkan sesuatu yang tidak baik dengan gambaran yang memikat hati. 9. Banyak terjadi gempa bumi. 10. Fitnah muncul di mana-mana. 11. Pembunuhan merajalela. 12. Banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. 13. Tanda-tanda besar kiamat antara lain: 14. Matahari muncul dari barat. 15. Muncullah binatang ajaib yang bisa berbicara. 16. Rusaknya Ka'bah. 17. Lenyapnya Al-Quran. 18. Seluruh manusia menjadi kafir. 19. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Oke, itu tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar ya. Itu bisa dibaca di LKS-nya. Tadi juga sudah dibacakan sama teman kalian Cantika. Yang selanjutnya berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir. Ada yang mau baca? Ya, silakan Anissa. Berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an berbagai peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia pada hari akhir ada sebagai berikut. 1. Yaumul barzah atau alam kubur. Alam barzah dalam kurun waktu ada periode di antara saat pengadaan manusia di dunia dengan saat kebangkitan atau kehidupannya kembali manusia di hari pembalasan. 2. Yaumul bats atau hari kebangkitan. Yaumul bats artinya hari kebangkitan manusia dari alam kubur menuju kepada mahsyar. Yaumul bats terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya. 3. Yaumul mahsyar atau hari dikumpulkan. Yaumul mahsyar artinya hari dikumpulkannya manusia dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW atau umat akhir zaman di padang mahsyar dan keadaan macam-macam sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. 4. Yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Yaumul hisab artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. 5. Yaumul mizan atau hari penimbangan amal. Yaumul mizan artinya hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. 6. Sirat adalah jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam dengan jalan yang sangat menakutkan. Semua manusia akan melewatinya untuk menuju ke surga. 7. Surga atau neraka. Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa pada hari kiamat nanti. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, kamar-kamar yang megah dan istri-istri yang cantik. Neraka adalah tempat Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa pada hari kiamat nanti. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, kamar-kamar yang megah dan istri-istri yang cantik. Neraka adalah tempat ajab atau siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan berbuat maksiat. Di dalamnya terdapat berbagai macam siksaan dan beragam hukuman. Nah, itu tadi yang dibaca sama Anissa adalah berbagai peristiwa yang terkait dengan hari akhir. Kalian baca ya di buku LKS-nya itu. Udah dijelasin juga sama Anissa. Di situ ada Yaumul Barzah atau alam barzah ya, alam kubur. Yang kedua itu Yaumul Ba'as, itu hari kebangkitan. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, itu hari dikumpulkan. Terus yang keempat Yaumul Hisab, perhitungan amal. Yang
itu yaumul mizan, itu pertimbangan amal. Terus abis itu ada sirot, itu jembatan ya. Terus yang itu sirot itu jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Tapi nanti kalau kita berhasil ngelewatin sirot atau ngelewatin jembatan itu, kita bisa masuk surga. Jadi orang-orang yang lewatin sirot itu ada banyak macamnya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan cepat, ada yang kayak kilat. Jadi masing-masing sesuai dengan amal kebaikannya selama di dunia. Terus yang ketujuh itu ada surga, dan yang kedelapan itu ada neraka. Taulah kalian surga sama neraka. Kalau surga buat orang-orang yang amalnya baik, terus kalau neraka buat orang-orang yang amalnya buruk ya, selama di dunia loh itu. Oke, kita lanjut ke tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Siapa yang mau baca? Silakan Damai. Kiamat sugro, kiamat kecil, adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Kiamat kubro. Kalau kiamat kubronya? Kiamat kubronya yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta sehingga alam ini berganti dengan alam yang lain, yaitu alam akhirat. Peristiwa yang terjadi saat kiamat kubro merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Diawali dengan kehidupan sangkakala yang pertama, setelah itu bumi terangkat dan bergoncang hebat, burung-burung terlepas dari tempatnya, berterbangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin, dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal tentang kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Tentang pengertian hari kiamat juga. Nah, kiamat sugro itu sendiri adalah kiamat kecil. Kiamat yang belum ada tanda-tanda kayak matahari terbit dari barat atau munculnya dajjal, itu belum ada di kiamat sugro. Jadi tanda-tandanya itu masih tentang pembunuhan, terus perzinahan merajalela. Itu masih yang kayak gitu. Tapi menurut kalian kita ini udah masuk belum sih kiamat sugro? Udah ada tanda-tandanya ya. Terus kalau kiamat kubro sendiri kan itu kiamat besar, yaitu kiamat yang menghancurkan seluruh isi bumi maupun langit. Jadi pas kiamat kubro itu, taubat kalian mau taubat nasuha pun gak bakalan diterima, karena udah batas akhir, udah gak ada lagi yang namanya untuk bertaubat, untuk meminta maaf sama Allah atau meminta ampunan sama Allah, itu udah gak ada kalau udah masuk ke kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kiamat kubro tadi udah dijelasin juga sama teman-teman kalian kan. Ada juga di LKS, jadi tinggal baca aja tanda-tanda kiamat kubro dan juga kiamat sugro. Nah, di kiamat kubro itu sendiri yang tadi Ibu bilang seperti kapas. Jadi gunung-gunung itu ditiupnya kayak kapas, terbang itu aja. Manusia udah nggak mikirin keluarganya, nggak mikirin anak istrinya, nggak mikirin saudaranya, nggak mikirin temennya, nggak mikirin sahabatnya, dia udah mikirin dirinya sendiri. Gimana caranya biar terbebas dari kiamat kubro atau biar lepas gitu dari kiamat kubro itu sendiri. Jadi mereka tuh jadi manusia ini nggak mikirin yang namanya aku harus nolongin keluargaku dulu nih, aku harus nolongin tetanggaku dulu atau gimana, atau orang yang aku kenal dulu. Itu pas kiamat kubro itu udah nggak ada. Jadi benar-benar mikirin diri sendiri di kiamat kubro ya. Semoga kita semua pas kiamat kubro sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita mintanya nggak mau ngelihat kiamat kan, maunya ngelihatnya dari atas kan, nggak mau ngelihat pas kejadian. Semoga ya keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya itu ada perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ di LKS kalian ada 5 perilakunya. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin. Terus yang ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim. Yang keempat, bersikap dan berakhlakul karimah kepada sesama manusia. Dan yang kelima, patuh dan menghormati orang tua. Ini 5-5-nya penting ya. Kalau misalnya kita ingat hari akhir itu bakal terjadi.
Pasti lima-limanya ini udah ada di dalam diri kita. Kayak senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah itu caranya gimana, Bu? Caranya itu banyak. Kalian sholat, kalian puasa, kalian rajin membaca Al-Quran. Itu sudah menunjukkan tingkat ketakwaan kalian kepada Allah. Terus yang kedua itu menyayangi dan membantu fakir miskin. Jadi kalian tuh menolong fakir miskin itu. Jadi kalau kalian punya tetangga yang fakir miskin, kalian nolongin mereka, nggak dibiarin gitu aja tetangganya. Biarinlah, dia mah fakir miskin, biarin aja sampai meninggal. Nggak boleh kalau kayak gitu. Kalian harus ngebantu, walaupun kalian cuma ngasih uang 10.000 misalnya ke fakir miskin tersebut, tapi kalian tetap niatnya itu saya mau bantuin fakir miskin nih gitu. Terus yang ketiga itu menyayangi dan memelihara anak yatim. Nah, ini Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita umatnya untuk memelihara dan menyayangi anak yatim. Karena apa? Anak yatim itu benar-benar disayang loh sama Rasulullah, karena Rasulullah juga kan anak yatim. Jadi di surga itu anak-anak yatim yang di dunianya ditolongin sama kita, bakalan nolongin kita di sana. Jadi iya benar. Jadi sama anak yatim itu jangan menghardik, jangan mencela, jangan menyakiti hati dia. Kalau bisa anak yatim ya kita rangkul, ayo bareng-bareng, ayo sama-sama sini. Kalau anak yatim itu nggak makan, kita ajak ke rumah kita makan. Kalau anak yatim itu nggak punya tempat tinggal, kalau kita punya tempat tinggal yang luas dan banyak, ya kenapa enggak kita nampung anak-anak yatim gitu kan. Terus yang keempat, bersikap dan berakhlakul karimah yang baik terhadap sesama. Jadi kalian ini harus baik sama orang, walaupun orang itu nggak baik sama kalian. Jadi kalau ada orang yang jahatin kalian, jangan kalian bales, harus jahat lagi sama orang itu. Kalian harus lebih baik malah. Kalau bisa doain tuh orang-orang yang jahat sama kalian. Doain semoga mereka dikasih hidayah sama Allah untuk berubah. Terus yang kelima, patuh dan menghormati orang tua. Yang ini penting banget karena Rasulullah SAW itu bilang di hadisnya, kalau ibu tingkatannya. Jadi kalian harus benar-benar menghormati ibu kalian. Cinta dan sayang kalian harus ke ibu kalian banget, baru ke ayah. Ya, yang ayahnya masih ada, itu harus benar-benar dipakai momennya untuk menghormati kedua orang tua, baik itu ibu maupun ayah. Karena kalau kita ingat bakalan terjadi hari kiamat, kita tuh nggak bisa nolongin orang tua kita. Kita tuh nggak bisa nolongin ayah, nggak bisa juga nolongin ibu pas hari kiamat itu. Jadi benar-benar diri sendiri. Ibu kita ya ibu kita di dunia, tapi pas di akhirat, pas hari kiamat itu terjadi, itu udah masing-masing. Diri kita sendiri, orang tua kita ya orang tua kita sendiri, ya amalnya udah sendiri-sendiri. Nah, kalian ini tugasnya itu tadi yang seperti di LKS dijelaskan ya. Perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5. Yang tadi senantiasa meningkatkan ketakwaan, menyayangi dan membantu fakir miskin, terus habis itu menyayangi dan memelihara anak yatim, terus yang keempat bersikap dan berakhlakul karimah, terus yang kelima patuh dan menghormati orang tua. Nah, di LKS juga ada itu tentang dalil nakli dan dalil akli. Nah, Ibu jelasin dulu nih perbedaan dalil akli sama dalil nakli. Kalau dalil dalil nakli itu sendiri ada di dalam Al-Quran dan juga ada di hadis. Jadi nakli itu bukan dari pikiran manusia, tapi benar-benar dari firman Allah dan juga dari ucapan dan perkataan Rasulullah SAW. Kalau dalil akli itu dari pikiran manusia. Nah, kalau tentang hari kiamat, dalil naklinya itu di LKS kalian itu ada di Quran surat Al-Hajj ayat 1-2, terus surat Al-Zalzalah, terus ada juga surat Al-Hajj ayat 7. Itu dalil, namanya dalil nakli. Firman Allah ya, itu benar-benar di Al-Quran. Terus abis itu yang hadisnya itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya di hari kiamat seluruh manusia akan dihimpun dengan keadaan tidak beralas kaki dan tidak disunat. Itu di buku kalian di LKS sudah ada di dalil nakli yang buka kurung hadis, itu ada ya, di situ dibaca sendiri tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kalau dalil aklinya
itu teori Big Bang. Nah, kalian belajar IPA kan? Di IPA itu pasti ada teori-teori. Nah, salah satunya teori Big Bang itu benar-benar menjelaskan tentang kejadian hari akhir. Kalau dalil naklinya tadi Quran sama hadis, kalau dalil aklinya itu adanya di teori Big Bang. Terus pembahasannya hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir itu ada 5. Mau dibacain kan kalian berlima. Yang pertama, Yolan, dibaca hikmah beriman kepada hari akhir. Yang paling akhir ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, maka akan banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, 1. Menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. 2. Menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. 3. Meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. 4. Memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. 5. Mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Ya, itu dia hikmah beriman kepada hari akhir ya. Udah dibacain sama teman kalian Yolan. Itu ada di LKS tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Itu ada 5. Jadi yang pertama itu menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi dunia ini cuma sementara. Dunia ini cuma tempat kalian neduh di bawah pohon besar, dan kalian itu suatu saat bakalan ninggalin pohon tersebut. Jadi dunia ini cuma tempat buat berteduh, cuma sementara, dan yang paling abadi sama paling kekal itu ya di akhirat. Gitu ya. Kan tadi udah dijelasin sama teman kalian Yolan. Itu ada 5 hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi tugas kalian dari ibu, kalian diskusiin 5 hikmah itu untuk PR ya nak. Tugasnya untuk PR 5 hikmah itu kalian jelasin apa sih. Yang pertama tadi kan dunia itu sementara nih, tapi akhirat yang abadi. Nah itu kalian jelasin, kalian jabarin di buku tugas kalian, taruh di buku PR ya, tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Cukup. Udah ngerti ya semuanya tentang beriman kepada hari akhir? Oke, kalau udah ngerti, tugasnya jangan lupa ditulis, dikumpulkan minggu depan. Kepada ketua kelas saya persilahkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallah